Dampak musim kemarau membuat ratusan hektar sawah di Ciasem, Subang, Jawa Barat mengalami kekeringan. Akibatnya, tanaman padi milik para petani itu kini terancam gagal panen. Akibat kemarau panjang, ratusan hektar tanaman padi yang berumur sekitar 60 hari itu kondisinya cukup memprihatinkan. Selain daun padi yang mulai layu, permukaan lahan sawah yang berada di wilayah Ciasem, Subang, Jawa Barat ini juga retak-retak akibat minimnya pasokan air. Melihat kondisi seperti ini, petani sempat tak dapat berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah sambil berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Salah satu petani Subang, Dharma, mengatakan ratusan hektar tanaman padi yang kondisinya kering ini dipenuhi rumput liar. Ia khawatir kalau keadaan ini terus dibiarkan, petani akan berpotensi gagal panen dan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Menurut Dharma, minimnya pasokan air dari Sungai Tarum Timur ini terjadi sejak kemarau panjang melanda Subang, sehingga pengairan untuk lahan sawahnya juga ikut terhambat. Hektar. Umur padinya berapa bulan, Pak? 2 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang baru bajak, semua itu. Saat ini kondisinya gimana tanaman padinya, Pak? Ya kayak gini, tanah udah pada meletak, itu udah pada kering, udah semua udah pada loyo, udah pengen minum. Ini kekeringan terjadi sejak kapan, Pak? Ya udah 2 bulan lah. 2 bulan ya? Iya. Harapannya seperti apa, Pak? Ya harapannya ya instansi yang berkait itu yang berwenang, yaitu harapannya ya petani itu minta digelontorkan air gitulah sebanyak-banyaknya gitu. Sementara itu, Kepala UPTD Pertanian Mat Anwar mengungkapkan, dari 720 hektar lahan sawah yang dilanda kekeringan, sekitar 520 hektar diantaranya sudah dalam proses pengolahan tanah. Sedangkan sisanya yaitu 200 hektar, tanaman padinya sudah mulai berubah. Untuk menyelamatkan tanaman padi ini, pihaknya menerjunkan mesin pompa air untuk memenuhi kebutuhan para petani yang diambilkan dari Sungai Cijengkol. Meski begitu, hal ini belum efektif untuk memenuhi kebutuhan lahan yang luasnya mencapai ratusan hektar. Mungkin ada 3 kategori lahan yang kekeringan atau kurang pasokan air. Yang pertama adalah yang belum olah tanah sehingga belum bisa tanam. Yang kedua adalah sudah tanam tetapi tidak cukup airnya. Yang ketiga adalah menjelang panen. Mungkin yang sudah tanam tapi pasokan air kurang sekitar kurang lebih 200 hektar, tapi yang belum olah tanah atau sudah olah tanah yang tidak bisa panen sekitar 520 hektar, Pak. Nah, untuk menyelamatkan tanaman padi, apa yang dilakukan oleh UPTD Pertanian, Pak? Oke, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita prioritaskan dulu lahan-lahan yang sudah ada pertanaman dengan bantuan pompa, mesin pompa maupun dengan irigasi perpompaan. Itu pun kita prioritaskan yang ada sumber airnya sehingga pertanaman yang existing itu bisa terselamatkan, Pak. Selain itu, Pak, ini kan banyak keluhan petani nih terkait dengan air, Pak. Bagaimana, Pak, tanggapannya, Pak? Ya, ya Pak. Benar, salah satu keluhan petani adalah pasokan air yang tidak mencukupi sehingga beberapa petani di lahan yang di ujung saluran irigasi seperti di Blok Gempor ini, Desa Pinangsari, itu merasa kekurangan air dan pasokan air kurang. Sehingga kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk PMJT untuk bisa menambah debit air sehingga debit air yang masuk dari SSC Ciberes itu bisa sampai ke Blok Gempor, Desa Pinangsari ini dan Ciasem Girang, Pak. Di sisi lain, Camat Ciasem Eza Zaiton Tawi Ansari mengatakan, untuk mencegah kekeringan semakin meluas, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait supaya air dapat disalurkan ke lahan persawahan milik para petani. Sehingga dengan begitu dapat menyelamatkan tanaman padi yang luasnya mencapai ratusan hektar tersebut. Tentunya kami juga merasa prihatin ketika melaksanakan studi lapangan langsung ditemani dengan teman dari UPTD Pertanian, kemudian kelompok petani khususnya di Blok Gempor ya, perbatasan Desa Pinangsari dan Ciasem Girang, tentunya berdampak bahwa petani itu gagal tanam. Nah, untuk antisipasinya apa aja yang akan dilakukan, Pak? Tentunya kami sekarang sedang melakukan identifikasi, berkoordinasi dengan stakeholder terkait, diantaranya dari PTD Pertanian, kemudian juga dari pihak
ini itu adalah terhadap pembayar PPP yang menjadi kewajiban ya, penduduk warga masyarakat Kabupaten Subang, sedangkan raihan PPP di Kecamatan Ciasem sekarang masih Eza menambahkan jika petani sampai gagal panen tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar yang mayoritas penduduknya adalah petani. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.